Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Teguh Nazarudin, apa kabar? Sehat. Baik, alhamdulillah. Baik, teman-teman pengamat negeri yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Untuk itu acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, selamat datang di acara Pengamat Fest 2020 dengan saya Nazar yang akan menjadi moderator di acara pada malam hari ini. Bagi yang belum tahu, Pengamat Fest merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh pengamat negeri dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Slogan pengamat negeri yaitu "Diam bukan pilihan" merupakan salah satu alasan diselenggarakannya Pengamat Fest. Selain menjadi batu loncatan bagi pengamat negeri dalam menyampaikan pesan tersebut, acara ini juga bertujuan untuk mendorong generasi muda untuk dapat memperhatikan, mengungkapkan pendapat, dan bertindak terhadap isu-isu yang terjadi saat ini. Tahun ini adalah tahun pertama pengamat negeri dalam menggerakkan Pengamat Fest. Tagline kegiatan yang diangkat adalah "Time is up, let's speak up". Frasa ini digunakan sebagai panggilan dalam mengajak para audiens untuk segera mengungkapkan gagasan positif yang sebelumnya tidak sempat tersampaikan. Hari ini saya bersama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu tokoh nasional yang akan menjadi narasumber pada malam hari ini, yang akan memberikan begitu banyak ilmu kepada kita semuanya, insya Allah. Sedikit profil singkat dari Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yaitu beliau adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017-2018. Kemudian majalah Forbes memasukkan nama beliau ke dalam daftar 40 orang terkaya Indonesia di tahun 2013. CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk, PT Adaro Energi Tbk, serta di PT Recapital Advisor. Lulus dengan IPK 4 di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Baik, Pak Sandiaga Salahuddin Uno, apa kabar Pak? Alhamdulillahirabbil alamin, mengucap syukur, terima kasih Pak. Saya manggilnya Pak Nazar apa Pak Tengku? Pak Nazar ya? Pak Nazar ya Pak. Senang banget nih kita diundang di acara Pengamat Fest sebagai bagian dari ajang tahunan pengamat negeri menyambut kemerdekaan RI, dan harapannya di sesi kali ini kita juga bisa berdiskursus demi kemajuan bangsa. Amin, amin insyaallah. Baik, sebuah kebahagiaan juga Pak Sandi, kita bisa kehadiran tokoh nasional yaitu Pak Sandi di tengah-tengah kita semua insya Allah. Baik, Pak Sandi, insya Allah pada malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana membangun rasa nasionalisme itu sendiri. Baik, dipersilakan mungkin Pak Sandi untuk waktunya. Baik, terima kasih. Jika bicara mengenai nasionalisme, kita bicara mengenai bagaimana mencintai Indonesia tanpa kondisi atau tanpa reserve apapun. Jadi kita yang disebut sebagai unconditional love to your country sebagai satu elemen, bagian dari elemen bangsa, terutama dari anak-anak muda. Di setiap hari kemerdekaan kita pekikan kata merdeka. Nah, merdeka kita sekarang, jika kita memiliki satu semangat patriotisme dan semangat nasionalisme, kita harus bertanya, merdeka dari apa? Nah, oleh karena itu di tahun 1945 kita merdeka dari kolonialisme. Kolonialisme ini yang menjajah sudah lebih dari 350 tahun, dan kita pekikan merdeka di tahun 1945. Cita-cita kemerdekaan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri negara kita, para bapak-bapak bangsa kita, founding fathers, adalah melindungi segenap tumpah darah seluruh rakyat Indonesia, melindungi dari rasa takut, dari rasa lapar, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga bagaimana kita bergaul
dalam pergaulan internasional dengan mengedepankan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu memang banyak sekali yang sudah kita capai dalam 75 tahun kita merdeka. Dan rasa nasionalisme kita ini menjadi satu penyemangat dan juga salah satu motivasi kita untuk membangun bangsa. Dan saya yakin nasionalisme masa kini adalah nasionalisme yang tidak sempit, tapi nasionalisme yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya dalam menggunakan produk-produk. Bagian daripada nasionalisme kita, apakah kita sudah mampu memproduksi barang-barang yang memiliki kualitas baik, kualitas tingkat dunia, tingkat ekspor dengan harga-harga yang terjangkau. Itu dari sisi produksi. Dari sisi konsumsi, apakah nasionalisme itu mengarahkan kita untuk memberikan kesempatan pertama, peluang utama untuk produk-produk buatan lokal. Apakah kita bangga memakai buatan Indonesia? Jadi dari sisi produksi dan konsumsi harus kita persatukan. Itu yang bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita baca, apa yang kita ungkapkan, dan apa yang menjadi gagasan kita, itu semua mengkerucut menjadi pandangan dari sisi nasionalisme kita. Dan nasionalisme itu juga bangga atas prestasi bangsa kita. Karena Indonesia terus membangun. Ada prediksi di tahun 2045 Indonesia masuk menjadi Indonesia dengan predikat Indonesia emas, di mana kita tembus 5 besar ekonomi dunia, menjadi negara urutan keempat ekonomi kita, dan memiliki satu prestasi yang luar biasa, yaitu 0% kemiskinan, 0% pengangguran, $29.000 pendapatan per kapita, dan pertumbuhan dengan rata-rata 5% per tahun. Inilah di tengah pandemi COVID-19 harus kita lakukan satu inkoreksi daripada keadaan yang kita sekarang. Kita harus introspeksi apakah kita sudah mencapai target-target tersebut dalam membangun nasionalisme kita. Demikian Pak Nazar. Baik, Pak Sandi. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sandi berkaitan dengan bagaimana membangun rasa nasionalisme, baik itu dari sisi produksi maupun sisi konsumsi. Boleh kita tarik ke belakang sebentar, Pak Sandi? Kita flashback sedikit ke belakang. Kita sama-sama ketahui bersama bahwa Pak Sandi ini berkuliah di luar negeri, betul ya Pak? Nah, boleh dong Pak Sandi sharing pengalaman kepada kita semuanya, bagaimana waktu Pak Sandi berkuliah di luar negeri, how to survive. Pastinya dengan kebudayaan yang jelas berbeda. Apakah di sana misalkan tidak ada rasis dari sesama teman di sana karena membawa embel sebagai orang Asia? Bagaimana Pak Sandi? Kalau ya, boleh memang, kita flashback sedikit. Iya, saya salah satu dari sekian banyak atau sedikit mahasiswa yang mendapat kesempatan untuk berkuliah di luar negeri. Kebetulan cita-cita saya adalah berkuliah di Universitas Indonesia, di Fakultas Ekonomi tepatnya. Tapi ayah saya memiliki pandangan lain, dan karena waktu itu saya mendapatkan beasiswa untuk bisa bersekolah di luar negeri, akhirnya saya berangkat ke luar negeri, dan saya mengalami apa yang disebut sebagai culture shock, atau satu shock secara budaya, di mana saya masuk ke dalam budaya internasional, di mana kita apa yang selama ini kita persiapkan di Indonesia itu sama sekali berbeda dengan apa yang menjadi kenyataan di sana. Udara misalnya, udara berbeda. Makanan sangat
tidak sama. Saya malah 6 bulan pertama itu kesulitan sekali menyesuaikan diri dengan makanan. Kita lihat bukan hanya udara, makanan, tapi juga budaya, pergaulan. Saya harus share kamar dengan di kamar yang sangat kecil, itu kamar asrama, dengan seseorang African American ya, seorang Amerika berkulit hitam yang tingginya hampir 2 meter dan berat badannya hampir 180 kg karena dia adalah pemain rugby Amerika ya, American rugby atau American football. Jadi kalau masuk kamar mandi itu pintu kamar mandi sama dia gedean dianya gitu. Ya itu ya sangat besar sekali dan saya harus berbagi kamar dengan dia di kamar yang sangat kecil. Itu merupakan satu shock yang luar biasa. Belum lagi cara belajar yang berbeda karena di sistem pendidikan Amerika itu sangat cara kita belajar itu berbeda dengan waktu saya belajar di Indonesia, di mana lebih banyak berdiskusi dan siapa yang memiliki inisiatif akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Sementara di Indonesia kita cenderung pasif mendengarkan guru memberikan materi, tapi waktu itu awal-awal bersekolah di luar negeri itu justru diberikan kesempatan untuk berinteraksi secara aktif. Nah, ya dari kalau dilihat memang banyak sekali perubahan-perubahan yang saya harus lakukan dan itu adalah kunci kita untuk mencintai bangsa kita lebih lagi. Begitu kita di luar negeri, waduh, rasa cinta kepada Indonesia itu sangat-sangat membuncah, bahwa kita miss Indonesian food. Kita miss apa-apa yang berbau Indonesia. Dulu kan belum ada internet, dulu belum ada WhatsApp, belum ada email. Saya waktu bersekolah itu harus bersurat. Jadi saya tiap minggu 2 kali bersurat ke Indonesia, satu ke Mpok Nur, mama online yang sekarang jadi istri saya, satu lagi ke teman-teman atau ke orang tua saya. Setelah cara berkomunikasi, ada kesempatan melalui telepon. Tapi telepon itu karena long distance call sangat mahal. Nah inilah, disitulah saya memupuk rasa cinta kepada bangsa yang jauh lebih tinggi. Saya lebih mengapresiasi terhadap Indonesia. Saya sangat mengapresiasi keberagaman kita. Saya sangat berterima kasih saya dibesarkan di lingkungan yang beragam karena memudahkan saya untuk beradaptasi, dan ya saya terus terang kangen sekali sama Indonesia, dan di situ ya kita bersama-sama dengan masyarakat Indonesia lainnya setiap 17 Agustus walaupun kita ada di negeri orang, kita tetap melakukan upacara bendera, kita tetap merayakannya, kita buat sate, kita bakar sate di bulan Agustus itu, dan ya kita pakai pakaian nasional kita. Ini bagian daripada mencintai bangsa kita dimanapun kita berada. Iya, Pak Sandi. Wah, seru banget pastinya, banyak banget pengalaman. Kalau kita cross check ulang lagi, kita tanya ulang lagi, kita gali lagi lebih banyak, pastinya akan membutuhkan waktu yang sangat panjang nih Pak Sandi ya untuk sharing ke kita berkaitan dengan pengalaman kuliah di luar negerinya. Oke, Pak Sandi, berkaitan dengan budaya tadi, pastinya Pak Sandi tadi sampaikan bahwa mengalami shocking budaya berkaitan dengan ada budaya yang berbeda di sana dengan di Indonesia. Nah, bagaimana pendapat Pak Sandi mengenai budaya asing yang saat ini mulai nih masuk ke Indonesia, Pak Sandi? Ya, itu salah satu keniscayaan ya, dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya informasi yang sekarang bebas masuk ke dalam penetrasi satu komunitas, satu bangsa dan negara. Kuncinya adalah meningkatkan ketahanan kita,
bahwa anak-anak muda boleh terekspos dengan budaya luar negeri, boleh mencintai seperti K-pop gitu atau drakor, karena di tengah COVID-19 ini kan ada peningkatan secara fantastis jumlah konten yang ada di streaming service, mulai dari YouTube, Netflix, dan lain sebagainya. Sayangnya konten-konten yang hadir di dalam streaming services tersebut masih terbatas, banyaknya justru produk dari luar negeri. Nah, kita justru harus memicu dalam kesempatan ini bagaimana kita menciptakan konten-konten yang membangkitkan rasa nasionalisme kita. Dan bagaimana kita juga menggunakan kesempatan ini mendorong ekonomi kreatif, membuka lapangan pekerjaan, memberi peluang bagi anak-anak muda untuk terlibat di sektor yang justru di tengah pandemi COVID-19 ini menjanjikan satu lokomotif penciptaan lapangan kerja. Nah, saya yakin itu adalah bagian dari nasionalisme kita, di mana di tengah-tengah kesulitan ekonomi, nasionalisme itu bisa diwujudkan dengan menjadi bagian daripada solusi, bukan bagian daripada permasalahan. Ya, baik Pak. Kemudian Pak Sandi, pastinya kan kita membutuhkan mental ya, untuk menghadapi perubahan budaya yang terjadi ataupun budaya asing yang tadi masuk tersebut. Bagaimana sih Pak kita menyeleksi budaya yang dampaknya kami pikir masih abu-abu Pak? It can be positif or negatif. Bagaimana untuk menyeleksi budaya tersebut yang masuk Pak? Saya percaya bahwa setiap budaya dan kearifan masing-masing budaya itu memiliki wisdom atau memiliki unggulan tertentu, dan ada budaya yang cocok untuk diadopsi atau dipelajari di satu society atau di satu masyarakat, ada yang tidak cocok. Nah, cara kita yang paling ampuh untuk mampu menseleksi budaya mana yang baik, misalnya dari Jepang kita belajar budaya kerja keras, kita dari Jepang kita belajar budaya kebersihan. Orang-orang pakai masker di tengah pandemi ini di Jepang udah menjadi budaya. Kalau kita kurang enak badan, jauh sebelum pandemi ini kita menggunakan masker, apalagi menggunakan kendaraan umum. Di Amerika kita belajar budaya mengambil resiko sebagai seorang entrepreneur, bagaimana kita belajar untuk mengembangkan usaha kita di berbagai bidang. Amerika adalah gudangnya entrepreneur-entrepreneur. Di Eropa kita belajar mengenai sistem dan belajar mengenai kemajuan-kemajuan teknologi. Dan banyak lain hal. Budaya Timur Tengah mengajarkan kita sisi spiritual yang sangat kental, dan budaya di Asia Tenggara, di mana setiap negara yang ada di Asia Tenggara itu juga punya kearifan-kearifan yang kita pelajari, bisa kita adopsi, kita bisa bawa. Namun kalau kita telaah kembali bahwa ternyata Indonesia juga sangat kaya raya terhadap budaya-budaya yang memiliki satu kesamaan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Misalnya budaya gotong royong, budaya saling peduli, budaya itu mangan orang mangan asal ngumpul, itu adalah budaya kebersamaan yang sangat diperlukan di tengah pandemi ini. Sisi-sisi terbaik kemanusiaan justru muncul di tengah pandemi, dan itu berakar kepada kearifan lokal budaya Indonesia. Apalagi budaya Indonesia yang mengemuka pada saat pandemi COVID-19 adalah budaya di mana kita bukan hanya saling membantu dan saling peduli, tapi budaya yang sangat luar biasa itu
adalah bagaimana kita walaupun beragam tapi tetap bersatu padu. Jadi kita tidak hanya memikirkan yang ada di sekitar kita, tapi kita memikirkan bagaimana saudara-saudara kita dimanapun mereka berada. Jadi rasa persatuan itu muncul. Budaya apa lagi yang Indonesia ternyata muncul pada saat pandemi COVID-19 ini? Ternyata budaya inovasi dan budaya beradaptasi. Karena kita memiliki berapa ratus suku bangsa dan juga beberapa ratus bahasa daerah, kita bisa dengan mudahnya beradaptasi dan berinovasi. Dan ini adalah kunci keberhasilan kita untuk bisa mengatasi pandemi ini, untuk bisa memperbaiki keadaan ekonomi sehingga kita bisa mandiri. Baik, berarti kita harus lebih selektif dan adaptif ya Pak untuk menghadapi budaya yang tadi. Baik, kalau sebagai mahasiswa Pak, karena teman-teman pengamat negeri ini kan juga banyak sekali mahasiswa baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri ikut menyaksikan kegiatan pada malam hari ini. Kira-kira kok menurut Pak Sandi kontribusi apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa khususnya agar budaya menjadi sangat penting untuk dilestarikan di tengah-tengah masyarakat? Kelestarian budaya kita ini ada di tangan anak-anak muda. Memang generasi saya dan generasi sebelum saya ini sudah menyiapkan fondasi, tapi nanti menginstitusikannya dan mengaplikasikannya, apa yang sudah kita siapkan fondasinya, itu ada di tangan anak-anak muda. Ada di tangan para anak-anak muda yang sekarang disebut sebagai kaum rebahan. Tapi menurut saya mereka bukan kaum rebahan, tapi mereka selain daripada mereka suka rebahan, tapi mereka juga produktif. Mereka kolaboratif dalam semangat kompetitif. Jadi saya yakin bahwa anak-anak muda kita dengan kearifan lokal, dengan wawasan budaya yang tinggi, bisa mampu bertindak lokal tapi berwawasan global. Bertindak lokal namun berwawasan global. Jadi mereka menjadi pemain-pemain yang bukan jago kandang, tapi pemain-pemain kelas dunia, dengan memastikan bahwa mereka memiliki satu tawaran gagasan yang menjadi satu keunggulan. Nah, menurut saya nilai tambah yang ditawarkan oleh generasi-generasi muda kita ini luar biasa. Solusi-solusi yang mereka berikan bukan hanya kepada ekonomi tapi kepada pembangunan Indonesia secara menyeluruh, itu luar biasa. Tengok saja kita di tengah-tengah pembangunan bangsa ini 20 tahun terakhir. Luar biasa. Saya melihat peran anak muda akan semakin sentral dan semakin strategis. Dan kuncinya adalah bagaimana kita di tengah derasnya masuk budaya asing maupun pengaruh dari konten-konten luar negeri yang ada di dalam lini masa teman-teman anak muda kita, bagaimana mereka tetap hadir dengan kearifan lokal, namun memiliki jangkauan global dan bisa mendunia. Baik, siap. Terima kasih Pak Sandi. Baik Pak Sandi, sebagaimana yang tadi Pak Sandi sampaikan bahwa Pak Sandi berkuliah di luar negeri, sebenarnya Pak menjadi pertanyaan bagi teman-teman juga nih, apa sih yang membuat Pak Sandi akhirnya kembali ke Indonesia dan memutuskan untuk bekerja di Indonesia? Karena kebanyakan orang yang kuliah di luar negeri akan bekerja juga di luar negeri. Nah,
Apakah karena ada masalah tertentu yang membuat Pak Sandi kemudian kembali ke Indonesia, atau memang kemauan dari Pak Sandi sendiri? Pertama, sangat manusiawi bagi orang-orang yang bersekolah di luar negeri untuk mencari karirnya juga di luar negeri, karena pada saat mereka belajar, mereka membangun jaringan dan mereka terus mendengar bahwa di Indonesia susah mendapatkan lapangan pekerjaan. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk bisa mendapatkan pengalaman dan berkarir di luar negeri. Dan mulanya hanya 2 tahun menjadi 3 tahun, 5 tahun, tanpa terasa 20-30 tahun mereka sudah di luar negeri. Nah, saya terus terang berterima kasih kepada krisis tahun 97, di mana waktu krisis tahun 97 ini krisis keuangan Asia atau disebut sebagai krismon, krisis moneter, saya di PHK dari pekerjaan saya. Akhirnya saya harus kembali pulang ke Indonesia. Nah, pada saat itu saya tidak memiliki pilihan lain. Dikarenakan musibah, saya justru mendapat hikmah untuk membuka usaha sendiri. Ketidakmampuan saya mendapatkan pilihan lain itulah yang mendorong saya mendirikan usaha kecil. Bersama kawan-kawan saya, kita dirikan usaha konsultan keuangan, membantu perusahaan-perusahaan yang sedang kesulitan di saat krisis ekonomi Asia. Dan pada saat itu, alhamdulillah, usaha kecil yang kami dirikan ternyata mampu berkembang menjadi usaha investasi yang aktif di Asia Tenggara, mampu menciptakan 30.000 lapangan kerja. Oleh karena itu, saya ingin juga menyentuh dan menitipkan pesan kepada para diaspora yang ada di luar negeri. It is okay to be working outside Indonesia, tapi hati dan pikiran kita harus kita berikan untuk kebaikan Indonesia. Badan fisik boleh ada di luar negeri, tapi hati, pikiran, dan semangat kita harus kita berikan kepada Ibu Pertiwi. Dan saat ini adalah saat yang sangat penting untuk kita memulihkan ekonomi dan pembangunan Ibu Pertiwi yang lagi terkena pandemi COVID-19. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Sandi. Pak Sandi tadi sudah di awal juga sudah membahas berkaitan dengan membangun rasa nasionalisme Pak Sandi. Kita ketahui bersama Pak Sandi juga memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi untuk bangsa ini, sebagaimana yang sudah kita lihat bersama-sama dari sepak terjangnya Pak Sandi. Nah, kita mau tahu juga Pak Sandi, tipsnya bagaimana sih cara kita untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri kita sendiri? Dan apakah hanya di bidang politik kita bisa bernasionalis? Pertanyaan yang kedua yang lebih relevan, apakah hanya di bidang politik kita bisa mengungkapkan rasa nasionalisme kita? Saya berpendapat bahwa kita bisa bersikap nasionalistik atau memiliki semangat nasionalisme di setiap bidang yang kita tekuni, di setiap langkah karir atau sektor yang kita beraktivitas. Jadi bukan hanya di sektor politik, bukan hanya kita menjadi pemimpin institusi negara, lembaga, atau kementerian, atau pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, tapi nasionalisme itu ada di setiap langkah, ada di setiap tarikan nafas kita. Mungkin kita ada di sektor pendidikan, nasionalisme kita wujudkan untuk mencetak generasi muda terbaik yang pernah dimiliki bangsa ini. Mungkin kita ada di sektor kesehatan, nasionalisme kita bisa kita wujudkan dengan membangkitkan semangat promotif preventif dalam sistem kesehatan kita, bukan hanya rehabilitatif dan kuratif. Mungkin kita ada di sektor pemerintahan,
Jika kita ada di sektor pemerintahan, nasionalisme kita bisa kita wujudkan untuk memberikan pelayanan publik terbaik, menghadirkan pemerintah yang bersih, bebas korupsi. Mungkin kita ada di bidang olahraga. Rasa nasionalisme kita adalah berlatih dengan tekun, menghasilkan prestasi yang membawa kebanggaan bagi bangsa. Atau mungkin kita berada di sektor ekonomi sebagai entrepreneur. Nasionalisme kita bisa kita wujudkan dengan membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja dan menghasilkan produk dan jasa yang bisa dijangkau harganya oleh khususnya masyarakat menengah. Bagaimana kita tidak masyarakat yang sekarang ada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan diakibatkan COVID-19. Terakhir, nasionalisme kita bisa wujudkan dengan menghadirkan kemandirian pangan dan kedaulatan energi. Itu adalah bagian-bagian daripada dan nasionalisme yang harus anak-anak muda masa kini lakukan dan wujudkan sebagai realisasi. Tadi Pak Sandi juga sampaikan bahwa wujudkan rasa nasionalisme kita di semua bidang ya Pak Sandi. Lantas pertanyaan berikutnya adalah Pak Sandi, membuat Sandi ke dunia politik yang awalnya di nasionalisme, bisa apa sih hal yang membuat tertarik gitu Pak Sandi untuk terjun ke dunia politik? Kemudian juga pastinya apa yang sudah Pak Sandi korbankan, kemudian pendapat orang tua Pak Sandi saat ini. Silakan Pak. Bang Nazar, saya sebetulnya tidak punya niatan sama sekali masuk ke ranah pelayanan publik melalui politik. Saya waktu itu fokus di dunia usaha dan menjalankan usaha di bidang investasi. Saya mengelola dana dengan harapan bisa menggerakkan perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan turut memastikan pembangunan Indonesia bisa mencapai Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang maju, Indonesia yang adil dan makmur. Namun di tahun 2014-2015 ceritanya saya diajak oleh Pak Prabowo untuk mempertimbangkan masuk di ranah politik karena menurut beliau bahwa jika kita cinta bangsa, jika kita sudah merasa bahwa bangsa dan negara memberikan begitu banyak kontribusinya terhadap kesuksesan kita. Kebetulan saya waktu itu sebagai salah satu pengusaha muda yang mendapatkan karunia, mendapatkan begitu banyak keuntungan dalam pengelolaan bisnis di Indonesia, mestinya terpanggil. Apa yang Pak Prabowo sampaikan waktu itu adalah jika kamu meneruskan menjadi pengusaha, mungkin yang akan merasakan dampak daripada kegiatan investasi dan aktivitas kamu mungkin hanya 30, 40, 50 ribu dan keluarganya mungkin maksimal 200 ribu. Tapi jika masuk di ranah politik yang akan terdampak dengan kegiatan positif, aktivitas pemberdayaan itu dan aktivitas menghadirkan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, adalah mungkin jutaan, belasan juta, puluhan, mungkin ratusan juta. Terutama di tengah COVID-19 ini. Lebih dari 15 juta lapangan pekerjaan yang hilang. Saya pernah merasakan di PHK. Saya bisa berbagi, memberi motivasi kepada seluruh masyarakat yang sekarang mungkin terpuruk dari sisi ekonomi untuk bangkit kembali. Memotivasi mereka untuk tidak putus asa, tidak patah semangat. Nah, akhirnya saya terpanggil untuk masuk ke ranah publik, politik, dan saya akhirnya putuskan untuk secara totalitas
meninggalkan dunia usaha karena saya tidak ingin mencampur adukan politik dan ekonomi. Karena saya tidak ingin memperdagangkan politik atau mempolitikkan dagang. Dengan totalitas saya masuk meninggalkan dunia usaha, saya letakkan jabatan di 17 perusahaan yang saya kelola, saya pernah rintis. Saya memulai babak baru sebagai seorang yang mendedikasikan jiwa raga untuk kemajuan bangsa di sektor pelayanan publik, yaitu dari sisi politik. Nah, itulah yang membawa saya 5 tahun terakhir ada di politik, walaupun apalagi sekarang sudah tidak ada kontestasi politik, saya tetap memberikan sumbangsi saya kepada pemberdayaan anak-anak muda yang ingin menjadi entrepreneur. Saya berbagi pengalaman, saya memberikan optimisme kepada mereka bahwa bangsa ini akan bisa besar, bangsa ini akan terus membangun jika anak-anak mudanya juga menjadi pemain, bukan menjadi penonton. Dan caranya untuk menjadi pemain di dalam sektor ekonomi adalah membuka usaha sendiri sebagai entrepreneur muda. Demikian Mas Nazar. Baik, terima kasih Mas Andi. Kalau boleh kita bandingkan di dunia politik dan dunia bisnis, lebih mudah mana nih kita mewujudkan rasa nasionalismenya Pak Sandi? Dan sebagai bisnismen sekaligus politikus, apa sih privilege untuk masing-masing? Sama mudahnya kita aplikasikan nasionalisme kita baik di sektor politik maupun di sektor bisnis. Saya tadi sudah bilang bahwa politik dan bisnis itu walaupun berdekatan, tapi sebaiknya dipisah. Jangan kita satukan karena nanti akan ada benturan kepentingan. Yang tadi saya bilang bahwa nanti akhirnya kita membisniskan politik dan mempolitikkan bisnis. Jadi rasa nasionalisme kita itu kita bisa wujudkan dimanapun kita berada. Di bisnis bisa kita lakukan dengan membuka lapangan kerja, menghadirkan inovasi-inovasi agar produk-produk yang kita hasilkan itu menjadi produk kelas dunia, tapi dengan harga yang stabil dan terjangkau untuk masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Kedua, jika kita di politik atau di pelayanan publik, kita harus fokus untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima, pemerintahan yang bersih, bebas korupsi. Bagaimana kita bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, kepada pembangunan kita, sehingga Indonesia yang maju, sejahtera, adil, dan makmur bisa terwujudkan. Nah, privilege bagi saya yang kebetulan ada di sekarang secara helikopter view, saya pernah ada di pemerintahan, saya juga pernah ada di dunia usaha. Sekarang saya memilih untuk ada di ranah social entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha sosial. Apa itu wirausaha sosial? Seperti beberapa kegiatan yang ada di belakang saya, mulai dari OKOC Indonesia, Bank Infak, Relawan Siaga, Rumah Siap Kerja, OKOC Peduli. Ini adalah gerakan-gerakan yang secara sosial menumbuh kembangkan semangat bagi masyarakat untuk mandiri secara ekonomi dan berdikari. Mereka bisa misalnya OKOC Indonesia ikut dalam gerakan nasional, gerakan sosial penciptaan lapangan kerja dengan basis kewirausahaan. Bank Infak memberikan akses permodalan khususnya kepada pengusaha mikro dan ultramikro. Relawan Siaga hadir dengan gerak cepatnya, turun tangannya di setiap bencana atau di setiap kejadian atau di setiap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat. Rumah Siap Kerja akan generasi muda dengan keterampilan atau skill yang selalu
terkoneksi dengan kebutuhan dunia usaha. Apa yang kita sebut sebagai link and match. Sehingga Rumah Siap Kerja menjadi teman karir, teman pembangunan karir dari seorang anak muda atau career companion, menjadi hub untuk anak-anak muda meningkatkan skill melalui reskilling dan upskilling. OKOC Peduli juga memberikan bantuan kepada lapisan masyarakat yang membutuhkan terutama di saat mereka susah secara ekonomi, secara kesehatan sekarang diakibatkan pandemi. Kita turun tangan untuk menghadirkan solusi agar mereka bisa melewati kesulitan yang mereka hadapi. Jadi kegiatan-kegiatan ini merupakan privilege buat saya dan tanggung jawab buat saya. Semakin banyak rezeki yang saya dapatkan dari bangsa ini, semakin besar kontribusi kembali yang saya harus berikan kepada Indonesia. Jadi ini juga akan saya pakai sebagai kesempatan penutup di akhir perbincangan kita ini, mengingatkan kepada teman-teman pengamat negeri dan teman-teman pengamat bahwa pengamat ini jangan hanya memberikan satu kontribusi dari segi analisa, mengamati dan menganalisa, tapi juga pengamat ini bisa berkolaborasi dan mengeksekusi hasil daripada telaahannya, hasil daripada pengamatannya untuk Indonesia yang lebih baik dengan langsung gerak cepat mengambil action, mengambil satu inisiatif dan satu solusi yang mudah-mudahan akan membawa kemajuan bangsa kita. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Sandi. Baik, Pak Sandi, Indonesia kita ketahui bersama sekarang kembali perekonomiannya dan banyak yang sudah menjalani aktivitasnya kembali. Banyak orang nih mulai menyelewengkan atau menyalahartikan arti new normal. Bagaimana menurut Pak Sandi berkaitan dengan kondisi seperti ini, Pak Sandi? Ya, new normal itu adalah satu realita pasca COVID-19 ditemukan di belahan dunia termasuk di Indonesia. Sekarang sudah lebih dari 21 juta masyarakat dunia yang terpapar COVID-19. Sudah lebih dari 750.000 yang meninggal, yang wafat. Nah, kita harus menyikapi new normal ini adalah satu realita baru di mana kita harus turunkan faktor resiko kesehatan masyarakat serendah mungkin dan beraktivitas dengan protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Dan terakhir, kita secara bertahap berbasis data membuka beberapa sektor-sektor ekonomi yang memberikan dampak manfaat terbesar untuk lapangan kerja, yaitu UMKM, pertumbuhan ekonomi, yaitu konsumsi, dan juga dari sisi stabilnya harga-harga bahan pokok, stabilnya biaya hidup yang berkaitan dengan pelayanan publik. Jadi itulah 3 peta jalan yang harus kita lakukan sehingga new normal ini tidak disalahartikan. Kita harus pastikan bahwa new normal ini adalah bagian daripada kita beradaptasi untuk suatu kehidupan pasca pandemi. Kehidupan yang mengedepankan faktor kesehatan, faktor kebutuhan dasar manusia, dan faktor lain yang akan membantu kita bisa mengalahkan pandemi COVID-19 dan kembali setelah vaksin ditemukan, setelah obat bisa hadir di apotek-apotek, kita belum bisa beraktivitas secara normal, tapi beraktivitas dengan adaptasi protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin. Baik,
Kemudian Pak Sandi, bagaimana banyak sekali pelajar, mahasiswa ataupun orang pada umumnya itu mengalami apa namanya terkena dampak COVID. Bagaimana kita harus bangkit dari keterpurukan mengingat COVID-19 ini menyebabkan perekonomian menurun sehingga banyak perusahaan yang bangkrut maupun melakukan PHK pada karyawannya. Serta untuk mahasiswa dan pelajar juga kira-kira apa nih pesan dari Pak Sandi untuk kita untuk bisa bangkit setelah kita terkena dampak COVID-19 ini? Pertama, untuk dunia usaha ada 3 pesan yang selalu saya sampaikan. Dan ini juga bisa untuk para profesional. Pertama, satu konsep yang disebut sebagai cash is king, yaitu pengelolaan keuangan, pengelolaan perusahaan yang betul-betul menekan biaya dan ongkos produksi di tengah pandemi ini serendah-rendahnya. Pembiayaan-pembiayaan yang tidak terlalu perlu bisa ditunda. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak strategis dijadwalkan ulang. Pinjaman-pinjaman cicilannya bisa untuk pengelolaan yang sangat ketat dan disiplin. Dalam memproduksi kita terapkan pre-order, sehingga kita bisa dapatkan pembayaran sebelum produksi itu dimulai, sehingga resiko juga kita turunkan. Yang kedua, akselerasi dari digitalisasi. Keniscayaan kita menghadapi industri 4.0. Dan COVID-19 ini justru mengakselerasi proses digitalisasi. Nah, inilah yang teman-teman di dunia usaha sebagai pengusaha atau sebagai profesional harus lakukan. Mengakselerasi proses digitalisasi. Dan terakhir, yang saya sebut sebagai survive through ecosystem, yaitu bagaimana kita bertahan dengan konsep bisnis berbasis atau usaha atau ekonomi berbasis silaturahim, berbasis network. Di balik setiap silaturahim ada rezeki yang tersedia. Di balik satu pintu yang tertutup akan ada pintu-pintu lain yang terbuka. Untuk para mahasiswa dan anak-anak muda, jangan khawatir. Badai pasti berlalu. Setiap pandemi pasti akan berakhir. Kesempatan terbaik akan lahir di hari-hari terindah, cuaca tercerah pasca badai yang berlalu. Oleh karena itu, siapkan diri kita. Jangan kita hanya rebahan dan kehilangan peluang. Mari kita kembangkan ilmu pengetahuan kita di tengah pandemi. Invest in yourself. Lakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keterampilan kita. Bisa didapatkan di OKOC, bisa kita dapatkan kegiatannya melalui Rumah Siap Kerja, maupun setiap kegiatan yang positif untuk anak-anak muda, calon pemimpin bangsa ke depan. Baik, terima kasih Pak Sandi. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari para audiens Pak Sandi. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Azelia, menurut Bapak remaja di masa milenial itu seperti apa, Pak? Remaja di masa milenial. Remaja di masa milenial. Remaja adalah milenial. Remaja adalah masa depan bangsa. Dan remaja itu bukan hanya dari segi umur ya, tapi dari segi spirit. Nah, kalau kita lihat pada kekinian sekarang, remaja tidak lagi menjadi remaja yang hanya mengkonsumsi, bersenang-senang. Remaja itu harus sudah mulai di era sekarang ini
harus mampu menyiapkan diri sebaik-baiknya, berkolaborasi, meningkatkan kemampuan berkompetisi, dan remaja ini ada 3 hal yang ingin saya titipkan dan bisa dilakukan sedini mungkin. Pertama, a good leader is a good reader. Remaja zaman milenial harus rajin membaca. Kedua, olahraga. Remaja yang sekarang kalau mau maju harus meningkatkan aktivitas olahraganya. Mungkin kita bisa memiliki bakat menjadi olahragawan yang berprestasi, tapi kalau kita tidak berprestasi tapi hanya menggunakan olahraga itu untuk meningkatkan kesehatan kita dan mencegah penyakit, itu sudah memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara di usia remaja kita. Terakhir, ketiga, tabung kebaikan kita, 1 hari 5 kebaikan. Dan ini selalu dicatat apa yang sudah kita lakukan yang positif dalam 5 kebaikan dalam 1 hari. Nah, inilah kita akan tabung terus. Misalnya menghemat. Kita tahu keadaan sekarang berat, listrik mahal, kita menghemat listrik. Bagaimana kalau keluar ruangan kita matikan lampu, kalau tidak terlalu perlu AC tidak dinyalakan, atau temperaturnya kita tingkatkan. Hal-hal yang baik, membantu orang tua menyeberang jalan, membantu orang tua kita mungkin berdagang, berusaha, kita bantu mereka agar mereka tidak gaptek, mengajarkan mereka Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itulah kebaikan-kebaikan yang remaja sekarang harus menabung, dan saya targetkan 5 kebaikan setiap hari. Di situ kita harapkan mudah-mudahan remaja di era sekarang ya, remaja atau milenial di era pandemi COVID-19 ini bisa berkontribusi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Akhirnya waktu juga yang harus memisahkan kita, padahal ingin sekali kita terus bersama Pak Sandi belajar dan berdiskusi, namun pastinya sudah ada kesibukan lainnya dari Pak Sandi juga. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Papah online kita. Semoga beliau selalu menjadi papah buat kita semuanya. Amin. Kita dipersilahkan semoga Pak Sandi juga mempersilahkan kepada kita untuk berdiskusi di banyak kesempatan dan bisa lebih banyak lagi intens belajar dengan Pak Sandi pastinya. Terima kasih Pak Sandi atas waktu dan ilmunya, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar pengamat FES 2020 yang sudah menyimak dengan sesama rangkaian acara pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Sandi. Salam buat Mamah Online dan juga keluarga besar Pak Sandi di rumah. Hormat kami dari Pengamat Negeri. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.